Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kuliah FHI yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam hari ini Allah izinkan kita semua bersama kuliah Tazkiyatun Nafas bersama Formulati Institute. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Dan temanya ini Masya Allah ya, semoga tema ini membuat kita semakin hati-hati dan semakin bisa menata diri. Kalau bab sifat yang wajib itu ikhlas, maka salah satu sifat yang tidak boleh yang disebut dengan penyakit hati itu adalah riya. Kebetulan ya, dan ada namanya. Kan ada penyakit hati itu yang memang tidak ada namanya ya. Istilahnya ya karena tidak berhasil sehat, akhirnya dia sakit. Tapi ada yang ada namanya begini, riya gitu. Nah ini Masya Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk nanti bisa menyusuri materinya dan Allah hindarkan kita dari bab ini. Secara bahasa riya itu adalah ro'a, ru'yan, riya, yakni terlihat. Kalau mau, tapi secara istilah itu khusus sekali, maknanya adalah niyatul abdi fil a'mal linaili madhi annas. Niat seorang hamba dalam berbuat untuk mendapatkan pujian orang. Tapi sebagian ulama lebih luas lagi membahas atau lebih komplit lagi dalam mendefinisikan riya. Ma'adal ikhlasi wa riya. Selain ikhlas itu namanya riya. Nah, ini lebih luas lagi. Kalau tadi kan kalau ingin dapat pujian orang itu riya. Tapi terkadang bukan bab pujian orang, itu yang menjadi ungkapan Fudail ibn Iyad yang sangat terkenal itu. Berbuat karena ada orang itu syirik, kalau tidak ada orang namanya riya. Loh kenapa nggak ada orang bisa berbuat? Nah, gini kan, ada orang sedekah, itu namanya syirik. Terus ada orang nggak enak, kenapa kamu nggak sholat? Nggak enak ntar dibilang soalim. Nah itu namanya karena ada orang jadi nggak berbuat. Nah, itu riya. Ya baik syirik atau riya, ya itu sebenarnya riya kan. Nah definisi yang kedua itu yang lebih lengkap karena merujuk kepada definisi ikhlas. Kan ikhlas itu adalah niyatul abdi fil a'mal ibtigha amardatillah. Niat seorang hamba dalam berbuat karena mencapai ridha Allah. Wa ma adahu fahuwa riya. Yang tidak begitu namanya riya. Itu yang kemudian diungkapkan oleh Yusuf ibn Husain ketika memahami masalah ikhlas. Saya telah belajar riya atau saya telah belajar ikhlas selama 40 tahun dan riya itu bergonta-ganti wajah. Ini yang kemudian justru membuat kita harus semakin memahami dan teliti tentang definisi ini. Karena definisi umum yang dipahami masyarakat itu kan
niat dapat pujian. Padahal ada niat selain dapat pujian. Yang sebenarnya itu tidak pernah bisa masuk ke kategori ikhlas. Kalau tidak masuk kategori ikhlas berarti namanya riya. Misalnya takut celaan. Haji Ahmad sekarang, gimana lagi udah gedung haji. Tadi bilang haji bodong dah. Gimana lagi dah. Maunya sih mau ini dulu. Jadi takut celaan. Ada anak perempuan. Sekarang lu jilbaban. Ya ini gara-gara babe haji. Jadi gua masa gak jilbaban anak haji. Itu namanya takut celaan. Ya itu masuk riya. Ingin popularitas, ingin kedudukan, ingin harta benda, ingin apaan, ingin semuanya. Pokoknya selain Allah namanya riya. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, yang tidak begitu, yang hanya kepada Allah itulah yang namanya ikhlas. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah beserta yang berbahagia. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin nggak ada satupun orang bisa mengikhlaskan amalnya kepada Allah. Saking bolak-baliknya hati. Karena hati memang berbolak-balik. Dan ketika kelak dihisab, kalau benar-benar Allah hisab, memang bisa nggak selamat. Saking tidak mudahnya orang bisa menata hati dalam setiap perbuatan. Tapi sebagai seorang hamba Allah, yakni seorang yang dicipta oleh Allah dari air sperma, ditumbuhkan menjadi badan yang hebat begini ini, harus bisa menata hati agar bisa mengikuti penciptanya. Penciptanya menyuruh kita apa saja harus karena pencipta kita, Allah SWT. Oleh karena itu, kita sendiri yang harus bisa menata hati. Pada saat yang sama, kita akan dapati setiap orang diam-diam memang ingin dirinya itu tampak. Karena manusia itu memang mencintai dirinya. Karena dia mencintai dirinya, maka dirinya ingin tampak. Ingin tampak, ingin kelihatan. Dan sesungguhnya nggak ngaruh pada. Kenapa nggak ngaruh? Secara ideologi, makhluk Allah itu tidak kuasa apapun. Lawit sama annas ala ayyang fa'uka la yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Seandainya seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk menjatuhkan satu manfaat, maka sekali-kali tidak akan bisa menjatuhkan satu manfaat kecuali yang telah tetapkan untuk. Man istama wala yadurruka la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Kalau mereka bersatu padu untuk menjatuhkan satu mudarat, sekali-kali mereka tidak akan menjatuhkan satu mudarat kecuali yang Allah tetapkan atasmu. Nah, tetapi tetap aja, meskipun dianggap hakikatnya perkara tidak kuasa, tapi diam-diam kita itu tertarik untuk dapat tepuk tangan, dapat pujian. Bahkan lebih rendah lagi, ingin disebut namanya. Disebut namanya di pengumuman, di bagian dari kebodohan yang beranak pinak dan diternak setiap saat. Makanya insya Allah dengan agama kebodohan itu hilang. Bagaimana mungkin orang merasa senang dengan pujian hambanya sementara tidak mengharap pujian penciptanya? Bagaimana mungkin orang takut sekali celaan
ciptaannya, tapi tidak takut celaan dari penciptanya. Bagaimana seorang ingin diterima oleh hambanya Allah, sementara tidak ingin diterima oleh pencipta alam semesta. Padahal ketika pencipta kita Allah SWT menerima kita, kemudian memuji kita, terus meridhoi kita, beres semuanya. Ini ngomongnya gampang ya. Tapi demikianlah manusia, sebagaimana yang disindir oleh Al-Quran. Wa kanal insanu zaluman jahul. Hai, lah kok malah milih dipuji orang, hambanya Allah, malah tidak fokus mencapai pujian dari penciptanya. Ingin diridhoi orang-orang, tidak fokus ridhonya penciptanya. Ingin diterima orang-orang, tidak fokus diterima penciptanya. Nah, kalau begini kan baru sadar betapa bodohnya kita. Setiap hari kita ini bodoh. Bodohnya otak, itu ngobatinya gampang. Tinggal sekolah apa ngaji. Bodohnya hati itu bisa 20 tahun itu nggak sembuh-sembuh. Bebel kok bertahun-tahun. Semoga Allah selamatkan. Nah, ada ancaman atau ketegasan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan asyraka fihi ghairi asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu li syirk. Barang siapa yang berbuat dan di situ selainku bersekutu dengan aku, yakni ada niat selainku yang bersekutu dengan aku, maka aku tinggalkan untuk yang sekutu tadi. Allah enggak. Kalau bahasanya gini kamu. Lah kan kamu niatnya dulu A. Ya udah. Makanya kalau kemudian riya itu tidak dapat pahala dari Allah, logis. Kamu niatnya kan ingin dapat pujian. Ya udah kan dapat sudah. Kan nggak ingin dapat pahala dari Allah kan. Terus mau ngapain minta pahala? Kamu perbuatannya kan ingin dapat dukungan. Nah, udah dapat kan. Terus kenapa minta di akhirat? Kan nggak butuh di akhirat. Masya Allah, kalau kita bunyikan begini ya, kita malu kan. Nah kan dapatnya maunya ini, kan sudah kan dapat. Tapi ketika memang dia harapannya karena Allah, semoga Allah akan kasih. Bisa dipahami ya. Jadi dari sini, riya itu definisi yang paling akurat adalah yang tidak ikhlas. Itu yang paling gampang. Karena kalau definisinya menggunakan definisi yang pertama, itu yang populer tuh. Itu selain pujian bisa nggak masuk. Gitu. Tapi pokoknya asal tidak masuk ikhlas berarti namanya riya. Asal tidak masuk ikhlas namanya. Sedangkan riya itu adalah wahdatul qasd. Satu tujuan. Nanti ada bahasan. Gimana memang kalau secara muamalah memang ada tujuan yang nyata. Misalnya orang nikah, orang ngelamar kan ya, mau diterima dong. Misal masa orang aku ngelamar Pak silakan ditolak sama maunya ridhonya Allah aja. Itu kan terus dipahami itu. Pak mohon maaf saya ini mau ngelamar anak Bapak. Silakan Bapak terima ya silakan, Bapak tolak silakan. Saya sih nggak terpengaruh Pak, yang penting Allah ridhoi. Kata mertuanya ya sudah saya tolak, insya Allah Allah ridhoi. Mau nggak begitu? Nah, itu perlu dibahas. Ada orang kerja, Bapak saya ini kerjanya ikhlas Pak. Terus berarti masnya butuh gaji nggak? Serah Bapak lah. Kalau gaji boleh, nggak digaji boleh, yang penting saya dapat pahala Pak. Alhamdulillah, kamu kerja nyari pahala kan, bukan nyari gaji ya. Bersyukur saya punya karyawan kayak kamu. Itu benar apa enggak? Orang disewa ya, zaman namanya bicara, Mas, nanti nyangkul tempat saya Mas. Oh iya Pak. Ya,
Bayarannya gimana? Masa kan nggak ngaruh bayaran Pak, sama dapat ridhonya Allah aja lah. Apa mau terserah nggak ngaruh bagi saya. Oh, alhamdulillah nggak saya bayar ya Mas. Siapa? Terus, lah Mas saya makan dari mana? Ya itu mah Allah akan urus. Wah, kamu imannya kok tinggi sekali sih, kata bosnya. Itu apa begitu apa gimana? Nanti kita bahas. Intinya pemahamannya sudah paham ya. Definisi yang paling lengkap, pokoknya kalau tidak masuk ikhlas namanya riya. Itu yang paling gampang. Fama adal ikhlasi fahuwa riya. Sehingga riya itu sumbernya atau motifnya itu variasi, apapun bisa jadi. Ingin dipuji riya, takut dicela riya, ingin dapat riya, takut kehilangan riya, ingin posisi riya, takut nggak ada ini juga riya. Ingin tepuk tangan riya, nggak usah ya. Ingin disebut ikhlas juga namanya riya. Takut disebut riya namanya riya. Karena kan pokoknya ada selain Allahnya namanya riya. Apapun namanya. Nah di konteks ini sebagaimana ikhlas itu ada dua hal. Dalam dua kategori. Riya itu juga ada dua kategori. Pertama riya dalam beramal. Yang kedua riya dalam hidup. Yang bahaya hidupnya itu udah riya. Hidupku, kata cowok yang lebay, aku terlahir untukmu, Ma. Pret. Itu namanya riya dalam hidup. Gitu ya. Nah, kalau riya dalam amal ya itu yang sudah biasa dikerjakan. Bisa dipahami insya Allah ya definisinya. Jadi pokoknya tidak masuk ikhlas namanya riya. Oke, sebelum pindah silakan kalau ada pertanyaan dipahami dulu definisinya ya. Ini bukan masalah otak, ini masalah hati. Pasti kita, oh itu toria itu, kita udah ngebayangin. Jadi nanti kita bisa nata diri, bisa ngobatin diri sendiri insya Allah. Karena setiap saat akan muncul, setan nggak akan biarkan kita ikhlas. Nggak akan. Godain aja terus. Sampai istilah kata itu, kan pernah kalau ada orang latihan jalan di atas bahan apa, yang satu itu kan jatuh sini akhirnya nggak jadi jatuh. Itu namanya ikhlas, selamat. Mau jatuh nggak jadi gitu. Tapi jatuh ya setiap saat, mau jatuh setiap saat, apa aja bisa menjadi sumber riya. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, kalau ada pertanyaan silakan, terutama di definisinya ya. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk paparan awal dari materi kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini tentang riya. Masya Allah, kalau nggak ikhlas berarti riya. Itu definisi termudah tadi Ustadz ya. Iya. Dan ini banyak celah juga untuk menjadi riya, sebagaimana banyak celah juga untuk sombong Ustadz ya. Iya. Jadi kita nggak bisa bergerak sedikit pun sebetulnya ya, seperti berada di atas duri dan sebagainya, Masya Allah. Makanya emang siratal mustaqim itu emang lurus, terus. Kan namanya lurus itu kan berarti kalau kita nyopir itu gampangannya. Itu boleh nggak itu? 1 senti aja kita belok ke kanan. Ya itu ke kanan beneran. Lurus, terus gitu. Emang siratal mustaqim. Masya Allah. Belok dikit, baik kanan kiri namanya belok. Lah kan sedikit, itu namanya belok. Udah nggak lurus. Penyimpangan ya, deviasi dulu sebelum belok kan agak miring-miring ya Ustaz. Baik, miring-miring. Peserta kuliah Tazkiyatun Nafs yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hadir melalui Zoom maupun YouTube. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Ustadz sudah memberikan kesempatan, baik yang langsung maupun melalui chatroom. Disilahkan. Saya cek dulu Ustadz malam ini di layar laptop saya ada 4 layar. Layar kedua, layar ketiga, layar keempat belum ada. Saya cek di chatroom sebentar. Oke. Jadi intinya ketika tidak hadir keikhlasan karena Allah semata, berarti disitulah kita sudah riya, begitu Ustadz ya? Iya betul. Naik angkot sekalipun bisa riya juga ya.
Ini berarti Ya, banyak makanya cara. ada Pakai ungkapan sendal para bisa ria, pakai baju bisa ria, pakai kerudung bisa ria, pakai semuanya, Masya Allah. Luar makanya biasa. kalau bukan karena Allah yang jaga kita, emang makanya kenapa sih setan itu sampai demikian nggak bisa menyentuh orang-orang ini karena emang top gitu. Jadi seorang hamba yang telah kalau bahasa gampangannya itu orang ikhlas itu berarti orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhannya. Udah, itu kan orang ikhlas. Mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Apa aja untuk Tuhan. Dia tidak mengambil bagian sedikit pun untuk diri. Terus dirinya gimana? Nanti diurus sama Tuhan. Masya Allah. Dia nggak mengambil sedikit pun. Karena ia tahu persis kebesaran Tuhan. Boleh ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Ya, Tafadil Ustadz, sepertinya memang masih menyimak bagaimana ria ini tampaknya, yang tadi kata Ustadz bisa berganti-ganti wujud, kemudian bentuknya berbeda-beda setiap saat ya, bisa tergelincir gitu ya, istilahnya tergelincir ya. Oh, ini ada yang bertanya Ustadz dari Putri Anggra ini di chatroom. Ustadz mau nanya, apakah memuji diri sendiri itu terbilang ria? Nah, kaitannya dengan memberi afirmasi dan memuji nih Ustadz, tipis ya. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Jadi memuji diri sendiri itu aslinya itu, jadi gini mungkin. Kadang kita memang budaya yang kita jalani kan tidak semua berasal dari budaya Islam ya. Budaya itu bukan produk budaya kayak nyanyi lagu. Budaya itu perilaku hari-hari. Saya suka kalau ngomong budaya sering ditanggap budaya seakan-akan reokan gitu. Budaya itu adalah kebiasaan, karakter, itu namanya kan budaya. Nah, kita telah berada di budaya yang nggak semuanya bersumber dari agama kita. Termasuk budaya memuji diri sendiri, memuji orang lain. Yang diajarkan oleh kita itu bersyukur kepada Allah. Jadi sebenarnya afirmasi itu yang benar itu bersyukur. Alhamdulillah saya sehat. Yang besar siapa? Alhamdulillah. Ya Allah, ini gue masih keren banget ya umur 60. Yang hebat siapa? Dirinya. Cuman karena ini sudah kadang membiasakan diri, sudah disusun satu teori yang baku, apapun namanya afirmasi, membuat diri yang positif. Seakan-akan itu ada tempatnya. Padahal sebenarnya memuji diri sendiri itu sebenarnya sebaiknya tidak memuji diri sendiri. Sebaiknya bersyukur atas hal-hal baik yang kita terima. Jadi bersyukur atas hal-hal baik yang kita terima. Contoh misalnya, alhamdulillah di usia 50 masih sehat. Bukan. Kalau ibu-ibu alhamdulillah 60 masih glowing. Enggak gitu. Jadi bukan, wah keren banget gue ya. Memang mas, bersyukur loh mas. Ini 50 masih kayak gini. Nah itu namanya sebenarnya udah ujub sebenarnya. Cuman kadang kebiasaan menjadi omongan biasa. Kalau bapak-bapak suka pas sepeda gitu. Wih, ngayonya mas kayak anak muda. Nah itu kadang ngeka jadi hati itu. Gitu. Nah ini kami ulangi lagi. Karena udah kadung kita punya budaya itu. Atau budaya yang memang diciptakan oleh kapitalis ya. Budaya di dunia dunia training itu luar biasa. Kalau kita nggak kokoh menyegangi agama, kita terjebak di hal kayak gitu. Tapi harus hati-hati biasanya. Kalau ngasih motivasi harus benar-benar dijagain. Jangan sampai kita kejebak keliru. Jadi sebaiknya kalau saya sarankan, bukan memuji diri sendiri, tapi bersyukur atas hal baik yang kita terima. Ya. Bahasanya digeser. Bersyukur atas hal baik yang kita terima. Jadi, siapa yang memberi? Allah. Alhamdulillah. Kok masih seger. Alhamdulillah masih bisa makan. Memang terkadang ada situasi gitu loh. Nah, gitu. Misalnya kita umur sekian, terus ketemu umur yang kita kalau pulang ya, misalnya ke pas reunian, itu kan wajah menunjukkan kelas sosial ya. 60 masih kayak umur 30. Lah kowe iki
40 kayak kakek-kakek kan terkadang gitu ya. Itu kadang ada situasinya naik juga gitu ya. Disitulah syukur itu akan menjaga banyak hal. Kemarin sudah kita jelaskan pas bahasan sombong. Sehingga akhirnya kita membesarkan nama Allah. Gitu ya insya Allah ya. Jadi bersyukur atas hal baik yang kita terima. Nah, supaya kita bisa menata diri dan ketiga ini mungkin bisa dihindari lah hal kayak gitu yang menjadi kebiasaan dari motivasi yang dari kapitalis ya. Nah, termasuk lah kalau ingin menemukan hal positif gimana? Setahu kami, bersyukur jauh lebih kokoh daripada afirmasi positif. Aku hebat, aku pintar, aku kan gitu kalau afirmasi, ya. Aku hebat, aku pintar. Nah kita kalau dalam Islam sebaiknya, insya Allah Allah akan buat kita bisa jawab. Insya Allah Allah akan sukseskan kita. Insya Allah gitu. Itu lebih bagus daripada aku hebat, aku pintar, aku hebat, aku sukses, aku kaya, aku ganteng, aku glowing, aku apa. Itu paham ya? Jadi menggunakan bahasa syukur aja. Insya Allah. Atau bahasa doa. Itu bagus tuh. Ya Allah sehatkan aku. Ya Allah ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan harapannya dikuatin. Itu nanti hasilnya jauh lebih kuat. Gagal 70 kali masih bisa bangkit. Kenapa? Karena ya Allahnya kuat. Insya Allah. Kalau pakai afirmasi aku hebat, tapi hebat apaan? Gagal 70 kali gitu kok hebat. Pret gitu. Kalau gitu, insya Allah. Gitu. Lah kok bisa gitu gimana? Nabi Yusuf itu 40 tahun. 40 tahun, Hun. Itu sudah habis-bis. Tapi Allah angkat derajatnya dalam waktu sekejap. Nah, gitu. Dan lain sebagainya. Itu setahu saya ketika saya coba teliti, itu jauh lebih bagus daripada yang sifatnya agak deket-deket ke ujub ya. Meskipun sih tidak selalu jadi ujub, bahkan afirmasi itu bagi mereka namanya doa. Ya kan mereka nggak tahu doa kan? Ya kan yang membuat itu bisa jadi dia nggak percaya sama Allah kan? Yang membuat kalimat itu. Tapi kan ini aku sehat. Kenapa ya Allah sehatkan aku? Ya dia kan nggak kenal ya Allah. Ya kan? Nah, itu ngasih motivasi. Ya akhirnya menjadi teori-teori. Dia buatlah kalau masa teori mah gampang kan jadi struktur kan nggak jadi teori. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ini sudah ada 2 pertanyaan masuk di chat room. Saya bacakan dari, sebentar. Kok dia nggak mau naik? Aduh, kursornya nggak mau turun. Sebentar. Dari Ibu Sis Miliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar kita bisa meminimalisir riya? Adakah amalan-amalan seperti doa atau proses berlatih manajemen hati? Kemudian pertanyaan kedua masih berkaitan Ustadz. Apakah ketika datang riya dan kita sempat menikmatinya gitu ya, mungkin sombong-sombong dikit gitu ya, lalu tersadar kalau kita salah, tadi kayaknya riya deh gitu ya. Apakah dengan istighfar itu masih terhitung dosa? Menikmatinya kemudian tersadar kita salah dan istighfar, apakah masih terhitung dosa Ustadz? Itu jadi, 2 pertanyaan yang masih berkaitan seperti ini. Yang pertama, nanti kalau cara menghindari kita bahas di belakang. Saya ingin tekankan bisa kita ini paham definisinya. Karena terkadang setiap saat riaknya itu kan gonta-ganti. Makanya tadi definisi yang paling gampang, asal tidak ikhlas namanya riak. Dah, itu pokoknya asal tidak masuk ikhlas, Bapak Ibu bisa nge-refer ke definisi ikhlas. Nah, kalau pernah terjadi kayak gitu, ya istighfar, itu namanya salah. Nanti semoga Allah nanti jaga. Gitu lagi, istighfar lagi. Nah, yang tadi ya kalau
istighfarnya diterima, yang berarti insya Allah dosanya hilang. Gitu. Perkara amalnya sudah berlalu, ya itu sudah berlalu. Berarti diterima apa enggak? Ya serah Allah Ta'ala, kan berarti belum ikhlas. Nah, itu bahayanya. Makanya kalau kita teliti banget, itu kita bisa tersenyum, itu bodoh sekali aku ya. Gitu. Gara-gara tepuk tangan malah meninggalkan surga Allah yang tinggi. Terus dapat mahabbah dari Allah. Lah kok malah nyari cuma tepuk tangan beberapa orang. Bodoh sekali gitu. Nah, kalau sadar gitu. Tapi kalau enggak ya menikmati itu. Tapi lama-lama insya Allah Allah kan juga Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita berusaha sedikit terus bergerak dengan izin Allah. Salah satu usahanya kita ngaji. Ya kalau misalnya anggap aja riya itu 100 kita geser tinggal 99, geser 1, 98, kita geser sampai 0 hilang, nggak ada riya di hati. Masya Allah. Menjadi laki orang-orang yang mukhlis, bahkan mukhlas, diikhlaskan hatinya oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, pada yang lain. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Ini di layar Zoom saya sudah ada yang raise hand, Pak Indro. Kepada Pak Indro disilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf, nanya lagi soalnya. Ustadz, jadi kalau berkaitan dengan tepuk tangan Ustadz ya, itu kan sebenarnya sumbernya sebenarnya apa yang ada di hati kita saja. Contohnya gini, para pekerja seni, pekerja budaya itu kan mereka mengukur keberhasilan mereka tampil itu kan dari tepuk tangan audiens ya. Nah, mereka mengharap tepuk tangan itu sebagai ukuran keberhasilan, tapi harusnya hati tetap tidak boleh merasa ini saya, ini aku saja, tetap harus ke Allah itu supaya membedakan ini Ustaz. Gimana? Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya ini kadang kalau kita nggak pahamkan baik ya, terutama yang baru-baru, saya pernah sekali menerangin ikhlas itu, ada salah satu orang tuh, tamatan mana, Ustadz, berat sekali ya perasaan Allah itu mudah gitu. Pertanyaannya, Allah mudah, tapi bab ini bab berat. Ini memang yang menyebabkan kita rasa takut bab-bab ini. Nanti kalau yang mudah banyak sekali. Ini kan standar. Bukan berarti kalau kamu nggak bisa kemudian semuanya menjadi tidak berjalan. Bukan berarti kalau kamu nggak bisa akhirnya salah kan. Jadi untuk memahamkan pertanyaan Pak Indro tadi gini, kalau Anda di posisi secara mental itu di atas audien, contoh, engkau ini adalah seorang profesor. Ini yang simulasi di masyarakat. Kau ini profesor. Terus akhirnya disuruh nyambut cucumu yang sedang sedang di yang TK itu loh, wisuda TK. Oh, wisuda TK ya. Ya audenya itu sebenarnya ya muridmu gitu kan, kamu sudah senior, sudah tua sekarang, dan itu juga kerjaan cucumu. Kira-kira posisi mental yang sudah segitu itu, kemudian butuh nggak kasih tepuk tangan sama orang yang tadi? Kan kamu udah nggak butuh, karena udah nggak kelasnya. Kecuali kamu adalah anak muda yang baru punya anak satu. Emang kelas sosialmu adalah anakmu di TK. Kemudian kamu butuh tempat di mata orang-orang itu supaya kamu nanti menjadi ketua apa. Kamu masih butuh itu. Sehingga begitu bertepuk tangan senang. Betul nggak kira-kira? Nah, ibarat seorang hamba Allah yang tahu persis posisinya dan tahu persis akan kebesaran nama Allah. Dia nggak butuh. Dia nggak butuh mau tepuk tangan mau kagak. Bawa orang tepuk tangan, silakan dia, bukan urusan saya. Gitu. Ngerti nggak kira-kira? Ya. Gitu.
Kalau seorang penulis lagu yang hebat, yang tahu persis kualitas lagu, ya, tahu persis sudah kenyang dia nggak butuh tepuk tangan orang. Nah, untuk yang tepuk tangan juga nggak tahu lagu, kata dia, gitu kan? Wah ini bagus banget, bagus itu apa mas? Pokoknya enak, berarti lagu apa? Nah kan kira-kira gitu. Jadi orang yang maestro kayak gini udah nggak butuh. Kalau ada Rendra, mungkin ada pernyataan yang terakhirnya yang agak menarik di ujung-ujung Rendra itu. Yang si penyair si apa itu kan agak spiritual ya di ujung-ujungnya. Burung merak ya, burung merak. Burung merak. Jadi dia jadi ada beberapa orang yang mentalnya sudah di atas. Mental ya, bukan sombong ya. Sehingga dia nggak butuh. Nah sekarang, kalau kita maafkan ikhlas, ketika seorang manusia sudah terkesima dan berharap betul dan tahu persis posisi namanya makhabbahnya Allah, ridhonya Allah, penerimaan Allah, pujian dari Allah, tahu persis itu, dia udah terus dia dapat tepuk tangan, ya silakan aja buat tepuk tangan. Gitu. Nyela, nggak kenapa dicela, kan nggak ngaruh. Gitu. Posisi mentalnya udah di situ. Wallahu a'lam. Nah, sehingga kalau di lapangan kita suatu saat memang ada dapat tepuk tangan, pujian macam-macam, ya biasa aja. Itu menunjukkan semoga kita sudah di area ikhlas. Kalau nggak biasa aja berarti ya mungkin perlu belajar. Wallahu a'lam. Ustaz yang kedua nih Ustaz. Jadi kalau saya kelasnya belum profesor Ustaz, ya kan? Kemudian di halayak di apa gitu ya. Kemudian mendapatkan pujian itu Ustaz ya. Kan itu kan kelas bukan, kita kelasnya bukan profesor masih ini. Nah, kira-kira untuk menjaga tadi itu apa seperti yang kita sampaikan seperti yang dilakukan apa ya? Apa namanya? Siapa ya Nabi? Ya kita menyatakan hadza min fadli Rabbi liyabluwani an askura akur. Itu supaya kita menjaga bahwa ini ujian Allah supaya kita itu bersyukur atau kufur nikmat gitu ya. Itu betul itu. Itu salah satu cara menjaga. Yang jadi profesor tadi masa kelas mental ya, bukan masalah profesornya kita kan enggak ya. Ada juga profesor yang kelas mentalnya kelas mental SD. Jadi kelas mental namanya. Nah, jadi kalau kita di situ, betul, itu salah satu cara menjaga. Ada min fadli rabbi liyabluwani asykur am akfur gitu. Nah, itu juga insya Allah bisa menjaga sehingga kita bergesernya ke syukur. Kalau bersyukur kan udah bagus. Jadi semua tepuk tangan ini itu miliknya Allah. Itu haknya Allah. Ini ngomongnya gampang ya. Hati bergerak. Hati gitu. Ya, hatinya gerak-gerak gitu. Terima kasih Ustaz. Segera lahir. Kalau ria itu gampang, ikhlas gampang ya. Pahalanya nggak besar. Betul Ustaz. Allah. Ya syukur Ustaz, segera lahir. Ya, jazakallah khair Ustaz. Kalau gampang berarti hadiahnya kipas angin Ustaz ya. Izin saya membacakan dulu yang di chatroom, baru setelah itu Pak Adi ya, saudara saya ini kelihatannya pertanyaannya penting ya Pak Adi. Sebentar saya ini bacakan dulu dari Ibu Ius Rosmiati. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya punya teman yang selalu membanggakan anaknya, apalagi sampai dibikin status di FB. Kemudian dan sering banget seperti itu, nggak cukup satu kali aja. Apakah ini termasuk ria? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Jadi sekarang kan dunianya medsos Ustaz ya. Kadang bisa bikin status tentang kebanggaan kita kepada anak di WA story, di IG story, bahkan di posting. Nah itu bagaimana menurut Ustaz? Apakah cukup kita menjaga hati kita tidak bergerak? Pengennya sih mungkin dia orang tua ini masuknya ke tahadus binikmat ya. Nah, pertanyaannya seperti itu, apakah itu termasuk ria, Ustaz? Ya, tadi kalau untuk urusan menyebutkan atau men-share, menyampaikan, memposting ya, hal baik yang pada dirinya, itu ada dua kemungkinan. Bisa masuk kategori ria, bisa masuk kategori
atau bahkan bisa masuk kategori ujub, tergantung konteksnya ya, yang di gerakan hatinya kayak apa. Bisa masuk kategori tahatus bin nikmah. Nah, kalau tahatus bin nikmah yaitu kebaikan. Cuman biasanya tahatus bin nikmah itu memang dia sedang membesarkan nama Allah. Tapi kalau ria atau ujub atau semua kan membesarkan nama sendiri-sendiri. Nah, kalau kita ingin menghukumi yang saudaranya ibu tadi, ya kita nggak tahu, ya urusan dia. Ya urusan si orang yang posting tadi itu ria atau ya urusan dia lah, bukan urusan kita lah. Kita kan tidak ditanya tentang postingan dia kan. Kita ditanya tentang postingan kita, ya sepenting itu. Orang posting apa kan bukan urusan kita. Benar nggak? Kalau waktu dihisab itu kita ditanya tentang postingan kita. Kita tidak tanya dengan postingan tetangga kita. Itu urusan masing-masing sudah. Kecuali nanti ada kaitan dengan amal ma'ruf nahi munkar baru itu boleh ditanya. Paham ya? Ya, kalau urusan tadi dia ria apa enggak? Ya itu urusan hatinya. Bisa tahatus bin nikmah, bisa ria. Kalau memang dia ingin membesarkan namanya anunya apa. Nah kayak gini-gini ya lupain aja, ngurusin diri sendiri aja kita. Gitu. Fadhal. Alhamdulillah sudah dijawab ya. Memang agak satu sisi dunia sudah semakin transparan, banyak media sosial yang bisa dijadikan ajang untuk menyimpan kenangan, menyimpan kenikmatan dengan Allah. Sementara hati kita belum siap untuk men-share-nya apakah jatuh kepada ria atau mungkin tahadus bin nikmah. Baik, saya silakan kepada Pak Adi untuk bertanya tapi juga langsung. jangan ini ya, jangan juga kita kejebak. Sebenarnya memang ria, cuman karena tahu ilmunya, ini tahatus bin nikmah. Ya Allah tahu. Kita Jadi kan, berangkat dari hati ya, hanya dia yang tahu saatnya bagaimana niat awal ketika akan posting ya. Saat tahatus bin nikmah serah-serah Mana, aja, sayang? bukan urusan kita. Iya, oke, baik. Urusan Dan dia sama Allah. Aku ya, mau udah ikhlas ya, terserah mau ngomong 1000 kali. Masya Memang Allah. ada guna. Jadi biarlah Juga orang harus itu saling dengan menjaga. postingannya gitu Ustaz ya. Kita urus hati kita sendiri gitu. Seandainya dia dijuduli memposting ini ikhlas loh Pak, ya serah-serah aja. Ya, kan urusannya dia sama Allah Ta'ala, bukan urusan kita sama anu kan. Karena yang menentukan pahalanya kelak Allah, bukan kita. Ya. Ya, silakan Pak Adi. Iya. Jarang-jarang bertanya izin ya Ustaz. Ikut berkomentar. Tafadol Pak Adi. Berkomentar aja Ustaz. Jadi sebenarnya agak prihatin karena dunia kita sekarang tuh sebenarnya sangat-sangat difasilitasi untuk ria. Jadi kita hidup dengan dunia media sosial yang sebenarnya seperti pedang bermata dua, namun lebih banyak kecenderungan untuk terjatuhnya kalau nggak berhati-hati ya seperti itu. Misalkan di YouTube kita posting sesuatu ada tombol like button yang kita di-encourage atau dipaksa tanda kutip untuk klik. Nah, itu kan sangat memicu untuk timbulnya perasaan seperti itu untuk yang pemilik akunnya. Bahkan juga di Facebook seperti itu. Dan ini bertahun-tahun kita dibiasakan untuk memiliki budaya seperti ini. Nah, yang saya khawatirkan adalah apakah kita membekali anak-anak kita supaya masih tetap menjaga hati dalam bernavigasi di dunia seperti ini, Ustaz. Itu yang mungkin kadang suka terlewat untuk orang tua untuk membekali anak-anak. Masya Allah. Itu aja, Ustaz. Kalau bagaimana pernah kita sampaikan di awal, tazkiyatun nafas itu masih harus sampaikan ke anak-anak saat dia masih kecil. Karena menanamkan karakter. Cuman ya bahasanya nggak kayak kita ini. Ya. Bahasanya simpel-simpel aja. Diajarkan ikhlas, diajarkan syukur, diajarkan apa. Karena kalau sudah gede, udah kadung itunya tumbuh, repot. Apalagi budaya. Urusan budaya sekarang menimpa kita itu memang bagus juga. Saya merasa ada buku yang punyanya Piliang ya, siapanya? Itu namanya Dunia yang Dilipat. Itu bagus banget, silakan dibaca. Tentang budaya yang sekarang kita lewati. Kita bukan hanya sekedar didorong untuk ada di wilayah itu ya, ria, ujub, sum'ah. Tapi lebih jauh kita didorong untuk bersaing tanpa kita ketahui siapa kita bersaing dengan siapa. Kita didorong hidup cepat tanpa kita bisa berhenti. Sehingga hampir tidak ada waktu untuk diri sendiri. Boro-boro sampai taubat. Kita nggak pernah berkesempatan untuk taubat. Kenapa? Karena cepat sekali hidup kita itu.
Ya, jam 5:30 berangkat, tiba-tiba jam 9:30 bangun, terus bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, dan terus gitu, nggak pernah berhenti. Jadi kita itu nggak pernah mesinnya mati hidup kita. Itu membuat hidup ini menjadi sangat lelah. Apa dampaknya? Di hati menjadi tumpul. Gitu. Hati itu tumpul. Jadi udah jauh, gitu. Apalagi yang sudah mendasar kayak begini. Nah, sehingga terkadang sebagian orang mencoba menjustifikasi, mencari-cari tuh, ini takatus binikman. Ya, sebenarnya itu karena ingin label baik aja. Itu sama saja ketika anak sudah tidak lagi bisa dihentikan pacaran, maka namanya pacaran syariah gitu. Gitu-gitu itu sebenarnya adalah kelakuan orang kalah. Gitu. Kelakuan orang kalah supaya tidak tampak kalah, maka dikasihlah bungkus menang. Padahal kalah tetap. Kalau di perang budaya kalah aja. Apologi berarti. Nah, sehingga sebenarnya, tapi apakah kita benar-benar harus anti semuanya ini? Tidak anti. Kita akan hidup bersama dinamika masa yang memang yang cocok sama agama ya kita terima, yang nggak cocok ya kita tolak. Itulah cara yang paling bijaksana. Nah, sehingga kita harus piawai. Cara paling bagus kita bekali diri kita sehingga kita itu biasa aja ngelewatin ini gitu. Ya, mungkin orang-orang punya budaya beda-beda ya. Ada orang tuh kalau nggak bikin status dan nggak motoin dirinya sambil entah di mana gitu kan. Itu kan kayaknya belum kenyang ya. Satu ketika saya pas makan di tempat mana gitu ada anak muda foto dulu. Aku komentarin karena kan deket saya. Mas, ya kalau generasimu itu kalau moto itu kalau makan foto dulu ya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Kamu nggak kenyang sama foto, makanannya cepet. Oh iya Pak. Akhirnya karena aku udah makan dia masih moto sana, moto sini, nge-share sana, ngasih status. Hei makan gitu. Aku godain sengaja sih. Karena kan namanya emang anak muda kan status sama like share itu kan menjadi ideologi kan sudah. Nah, ini kalau nanti tidak ketata benar ya tidak mustahil memang hidup dalam dunia riak dan pujian orang menjadi sesembahan. Ya jadi terseret tanpa disadari. Nggak usah jauh-jauh lah. Nanti urusan tauhid aja bisa terseret nggak disadari. Yang udah kecampur-campur syirik misalnya gitu. Nah itu memang kita setiap masa ada tantangannya dan kita tantangannya memang berat. Kita perlu penguatan-penguatan tersendiri. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallah khair Ustaz. Ada yang masuk lagi Ustaz di chatroom, nanti setelah itu baru saya persilakan Ibu Yuli dari bentar nih Ustaz. Ini dari Pak Kosairi ya. Pak Adi, gimana saya bacakan? Kalau misalnya saya ingin dapat nama, dapat perhatian banyak orang, agar bisa terkenal dan fabulous ya, ngetop lah ya. Lalu saya buat aksi video masuk ke gorong-gorong, mungkin gorong-gorong nih maksudnya, kemudian menanam padi saat hujan dan mengecek toilet gratis. Apakah sikap atau cara saya ini masuk kategori ria, cari muka atau pamer? Syukron. Ya itu biar kalau ada orang kayak gitu ya kita anu aja. Ya kalau kita nggak cocok nggak usah ditonton gitu aja. Diklik Jadi matikan aja ya Ustaz ya. Kalau kan ria ini urusan hati ya. Ya tentu apa ria apa enggak ria ya urusan dia. Cuman kok tampak ria ya bisa jadi. Tapi atau jangan-jangan bukan ria, dia emang begitu. Emang sukanya emang masuk gorong-gorong misalnya. Ya udah, biarin aja. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau menghukumi orang ria apa enggak ria ya kita nggak tahu. Karena urusan hati kan. Cuman dohirnya itu apa gitu paling. Oh dohirnya takat binima. Oh mungkin. Dohirnya apa? Ya kalau kita nggak tahu ya udah urusan dia. Paham ya kira-kira. Cuma nanti kalau kita jangan gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik, jazakallah khair Ustaz. Ya, silakan saja orang lain mau berbuat seperti itu. Apabila kita tidak suka, maka kita matikan saja tayangannya atau seperti apa Nah, gitu. nanti Tapi bukan berarti kita sedang mengajari diri kita untuk anti tidak care sama orang sehingga tidak muncul amar ma'ruf nahi munkar. Itu bab lain. Tetap ya, harus amar ma'ruf nahi munkar. baik. Itu kalau nyata-nyata mungkar. Kalau nggak nyata-nyata mungkar kan ya nggak bisa kan. Nah, gitu, itu bagian dari proses kematangan masing-masing. Baik, ini Ustadz izin saya bacakan yang di chatroom. Nanti baru setelah itu Bu Yuli ya, maaf. Ini ada dari namanya dari Endro Prasetyo. Bila ada orang kaya mungkin ya, bila ada orang kaya sering membangga-banggakan sesuatu. Misalnya masakan yang dibuatnya, kemampuannya, dan lain-lain. Bagaimana sebaiknya saya bersikap kepada orang tersebut mungkin ya Ustaz ya? Oh, yang enggak ya Yang udah membangga-banggakan itu tadi. Orang kaya, ini kalau sebenarnya orang ketemu kaya. yang enggak gitu. Orang Ya, kaya bangga-banggain hartanya. enggak, kalau lagi masak dia ini tadi. Bila ada orang kaya sering membangga-banggakan sesuatu, misalnya masakan yang dibuatnya, cepret kirim ke status FB, status WA gitu Ustaz. Kalau ketemu orang seperti itu, Nah, saya harus bersikap baiknya seperti gimana? apa? Ya diamin Baik. aja mungkin ya, biarin Bukan aja dia baiknya kita posting. baca Oh, Quran aja. baca Quran. Masya Allah. Jadi saya Masya ingin Allah. ajarkan gini Bapak yang dirahmati Allah ya. Ini bab masalah sedikit keluar dari tema. Jadi saya tuh dapat belajar dari salah satu tokoh ya yang menurut saya ini bagus sekali. Dia membagi mental manusia itu menjadi tiga level. Yang pertama follower, yang kedua challenger, yang ketiga leader. Ini versi beliau. Dan kelihatannya teori ini benar. Karena juga leader di beberapa tempat. Follower itu orang yang tidak punya agenda dan kerjanya ngikutin orang, ngikuti agenda orang. Kalau challenger itu adalah orang yang selalu mengikuti, menentang, dan mengkritik agenda orang. Tapi dia sendiri nggak punya agenda, mau ngapain. Nah, kalau leader itu fokus memperjuangkan agendanya. Dan dia, karena memperjuangkan agendanya, maka dia akan memperjuangkan, mencari cara supaya agendanya itu jalan. Salah satunya dengan meyakinkan orang-orang yang belum yakin itu. Sehingga kerjaan hari-harinya itu justru memperjuangkan agendanya. Dia nggak sibuk oleh kondisi orang sekitarnya. Nah, orang sekitarnya itu dia akan rubah supaya mendukung agendanya. Nah, kita paham nggak kira-kira? Nah, kita jangan sampai kejebak di mental kedua atau ketiga, ke pertama tadi. Misalnya kata tadi, ada orang ini, ya biarin aja, urusan dia gitu. Nah, kalau kita mau, kita kan punya agenda gimana orang bisa sama-sama belajar ikhlas. Nah, itu agenda kita tuh. Berarti ini ibu ini kan kayak gini ini, kita nggak fokus kepada dia nge-share macam-macam, nggak fokus. Kita fokus nge-share tentang materi ikhlas, bahaya ria, hadis ikhlas gitu. Jadi misalnya kalau dia lagi nge-share itu jawabannya langsung dibuat ikhlas adalah. Kita nggak terganggu, kita tidak fokus, bukan nggak terganggu, kita tidak fokus ke kerjaan dia, kita fokus supaya dia ikhlas. Nah, gitu ngerti nggak? Jadi insya Allah dan itu dakwah. Nah, jadi kalau misalnya ada orang begitu, ya si ibunya ini ya udah aja langsung aja share ayat tentang ikhlas. Ya, biar gampang kan. Dia nge-share tentang makanan, ya ibu nge-share tentang definisi apa. Cocok kan sama-sama nge-share. Gitu kira-kira sehingga nanti agenda ini kuat-kuatan. Gitu. Itulah namanya dakwah. Itulah kontestasi pandangan, kontestasi ideologi, kontestasi sikap. Itulah kemudian perjuangan dimulai, kuat-kuatan strategi, kuat-kuatan meyakinkan, bagaimana bisa mengambrukkan mental dia supaya nggak riak, jadi ikhlas, dan kita gitu. Jadi kerjanya nggak habis-habis, nggak pernah berhenti. Wong dia agendanya ini gimana terus berjalan. Gitu. Paham ya kira-kira? Insya Allah. Ada. Tadi kalau Jazakallah khair misalnya Ustaz.
ketemu yang begini-begini, saya cari WA-nya, kasih lah hadis apa saja tentang masalah ini. Jadi kita fokus gimana sebuah kebaikan. pemikiran nih kita itu jalan. Paham ya? Ya, Allah. insyaallah. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair. Saya silakan dulu kepada Ibu Yuli untuk bertanya. Setelah itu nanti saya akan bacakan kembali pertanyaan di YouTube. Tafadholi kepada Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, jadi kalau misalkan gini Ustadz ya, kita kan buka WA atau buka YouTube gitu Ustadz ya, terlihat sesuatu sama kita, itu kan nomor satu dijaga kan diri kita ya. Kan tadi Ustadz bilang fokus sama kita. Jadi kita harus tidak prasangka jelek, katakanlah apapun lah kita jaga nih supaya kita bersih hatinya gitu Ustadz ya. Makanya kan mungkin mata dan pandangan kita harus dijaga dulu. Makanya kalau kira-kira itu barangnya isinya yang membuat kita keruh, ya kita nggak usah buka, katakanlah gitu ya Ustadz ya. Itu aja paling gampang. Jadi kita fokus sama kita nih, hati kita tuh nggak usah urus orang lain. Nah, kalau kita masih belum kuat di situ ya jangan dibuka, katakanlah gitu misalkan Ustadz ya. Nah, terus tadi Ustadz juga counter, katakanlah misalkan kita kebaca itu, kita counter dengan ayat atau apa yang secara nggak langsung mengingatkan si beliaunya, katakanlah gitu ya Ustadz ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lebih begini Ustadz, saya nggak mau komentar memuji atau apa, takut si yang bersangkutannya itu jadi punya perasaan tadi ujub ria gitu. Jadi kita lebih juga menjaga dia supaya tidak gitu, sehingga kita agak berkurang komen, agak nggak jadi seperti orang lihatnya kayak kaku gitu ya Ustadz ya, gitu loh, nggak luwes gitu loh Ustadz. Jadi ada pandangan seperti itu kan dari orang-orang sekeliling, katakanlah bisa begitu ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Iya, memang sebenarnya antara menjadi orang benar dengan menjadi orang luas itu kan seni aja ya. Terus misalnya kan ada memang sebagian grup itu memang grup yang haus pujian ya. Jadi kebetulan saya tuh baru diceritain sama orang kemarin ya. Ada satu grup dia itu salah satu pimpinannya itu haus pujian. Sehingga kalau dia memposting kok semua anak buahnya nggak memuji, itu dia di WA, kok kamu nggak komentar pujian gitu, sampai segitu-gitunya gitu misalnya. Wih ini top, ini keren banget, bahasa Arab, ahsanta. Gitu. Ya, kalau ketemu yang kayak gitu, ya nggak usah ikut lah kayak gitu-gitu ngapain. Tetapi sebenarnya untuk menjadi orang yang benar dan luas diterima, nggak harus salah. Kan bisa berkomentar dengan bahasa yang baik, tapi tidak menjebak mereka. Subhanallah, Masya Allah, boleh kan? Gitu, kalau bahasa Arab, apa gitu. Atau yang tidak sampai ke arah sana. Boleh, itu boleh dan itu baik. Gitu. Yang kemarin saya sebut namanya ta'yid ya, memberikan dukungan namanya. Gitu, misalnya, atau membenarkan ada orang posting, wah ini betul banget nih. Nah, itu kan bukan ke orangnya kan, memang itunya benar. Gitu. Bahwa kemudian kita membuat dukungan orangnya merasa senang, urusan dia masing-masing lah. Kan kita bahasanya udah benar. Gitu. Nah, kecuali kita bahasa yang salah. Gitu. Oh ya Bapak ini Masya Allah top, pinter, alim, masuk surga, nggak usah lebay, biasa aja. Biasa aja gitu. Jadi kita bisa namanya buat apresiasi bahasa kita sekarang dengan bahasa yang bisa insya Allah ketemu. Gitu. Nah, bahwa kemudian dukungan kita itu kok membuat orangnya ujub, ya urusan dia itu. Itu kan sama saja kita kemudian, Pak, makasih Pak, ini nih. Kirimannya tadi makanannya, makasih. Tadi udah saya cicipin, enak. Itu kan bahasa budaya biasa yang nggak ada apa-apanya. Nah, kemudian tiba-tiba diomongin kayak gitu langsung berbusung dada, ya urusan dia itu. Itu bukan urusan kita. Itu Bu kira-kira. Jadi memang ini diperlukan kebijaksanaan ya, karena itu yang saya suka dari Tazkiyatun Nafas itu. Yang kita tidak anti kehidupan. Jadi kita bersama. Kita ada di dunia yang begitu, tetap insya Allah masih bisa memberikan dukungan, tetapi tidak sampai menjebak dan satu salah. Insya Allah. Gitu. Jangan sampai pula
gara-gara tazkiyatun nafas kemudian kita menjadi antisosial ya. Udah pusing lah, aku nggak usah kesana kemari, di rumah aja. Saya pikir itu tidak bijaksana. Itu nanti ya kembali ke dunia lama yang dulu orang menyendiri akhirnya untuk jadi orang benar ya. Jadi malah nggak benar juga ujungnya. Nah ini memang ya istiadat di lapangan itu bisa jadi keliru, nanti diperbaiki lagi. Bisa jadi. Luar biasa. Ini memang makanya saya ingin gali ini hal yang hari-hari di lapangan yang itu bisa menjelaskan definisi riya ini masuk. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, sedikit Ustadz ya. Betul. Jadi kalau misalkan tadi kita dapat kiriman tadi, oh enak gitu, yang seperti biasalah orang umum mengatakan, sebetulnya kita nggak apa-apa juga gitu ya Ustadz ya. Jadi tidak terlalu nanti dia kalau gara-gara saya ngomong begini nanti dia ujub gitu. Itu nggak boleh gitu juga ya Ustadz ya. Nggak boleh, kan itu urusan dia ujub nggak ujub. Kan kita standar namanya bersyukur dikasih kan, misalnya kan. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Gitu. Tadi enak. Lalu ya, jadi kalau gitu tadi Ustadz bilang dibawa ke konotasi apa tadi, doa atau dibawa ke arah kesyukuran atau dibawa dengan tadi insya Allah ini katakanlah gitu ya Ustadz ya, supaya benar. agak apa netral gitu, agak ditarik ke sini gitu ya Ustadz ya. Kira-kira begitu ya Ustadz ya. Betul, kira-kira begitu. Yang paling aman itu doa. Doa itu yang paling aman, atau ucapan-ucapan yang sudah standar. Masya Allah, subhanallah, takbir, itu kan standar banget itu kan. Nggak bisa diklaim jadi orang kan, itu kepada Allah gitu. Itu akan aman sekali. Insya Allah. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah. Ya, afwan. Jazakallah khair Ustaz. Saya bacakan dulu pertanyaan di chatroom. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita suka membangga-banggakan kebaikan orang tua, apakah itu termasuk riya? Syukran. Ya riya. Ya kalau membangga-banggakan tentu yang paling tahu hatinya ya. Dia udah ngomong membangga-banggakan orang tua. Itu bagian dari harus yang dijaga itu. Tapi ya di sini memang bab masalah menyebutkan ini memang terkadang rasa syukur ya, saking syukurnya punya orang tua begini disebutkan. Itu bisa jadi. Jadi bisa masuk tahadus bin nimah, bisa jadi ujub atau riya, bisa jadi. Jadi nah, kayak gini-gini kita yang harus bisa jaga diri sendiri. Bisa jaga. Jangan sampai nanti tidak mengantuk ya Allah. Pokoknya ini urusan kayak gini, Masya Allah, ini harus gini, harus hati-hati gitu. Gini keliru. Ya Allah, semoga Allah jaga. Makanya daripada takut, jangan banyak ngomong. Gitu. Paling banyak itu makanya ngomongnya pas ngaji doang aja, pas ngaji ya itu ngomong. Habis itu diam aja. Terus jangan banyak komentar juga di grup. Itu salah satu yang ngikutin jejak para sahabat, tapi ya jangan ngikutin ya. Jangan ya, kalau yang aktif silakan aktif, tapi dengan cara yang baik. Nanti insya Allah ya kalau kita itu fokus memperbaiki diri itu emang akhirnya diri kita lelah sendiri gitu. Itu sama urusan kayak gitu nggak nyangkut di otak kita itu. Nggak nyangkut, saking apa? Saking sibuknya kita ngurusin diri aja, memperbaiki diri ini gitu. Gini harus kayak gini. Udah nggak nyangkut itu. Bahkan komentar di grup aja nggak kebaca. Udah lewat aja, lo mau ngomong apa serah lah. Masing-masing kisah Allah Ta'ala kelak. Insya Allah kalau kayak gitu, itu yang kemudian orang yang disibukkan oleh dirinya, maka dia akan lupa aib orang lain. Sebaliknya kalau dia tidak pernah menyibukkan diri dengan dirinya, maka dia akan disibukkan oleh aibnya orang lain. Sehingga kerjaannya komentari orang lain, dirinya malah nggak diapa-apain. Kayak orang garap soal. Nah kan waktu dia dijawab kan mestinya kan dia fokus garap soalnya. Ini kalau malah komentar, kamu udah garap soal belum? Iya ini lagi sakit gigi. Udah cepet ya. Ya Mas, makasih. Terus ngomong sebelahnya, kamu kok pada nggak garap soal sih? Iya nih Mas, soalku lagi nggak ada. Ya aku bantuin. Laku itu belum ngerjain soal, kau malah ngurusin orang lain. Kayak gitu kan. Itu kayak mak-mak gitu. Kamu udah pada masak belum? Udah jam 10. Wah belum ya, aku musik. Laku udah masak. Wongku aja juga belum masak, ngomong sama orang. Mestinya masak dulu baru ngomong sama tetangga. Kira-kira gitu ya. Allah alam.
Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz. Ini ya, tapi bukan berarti yang saya sampaikan ini sampai kita nggak amar ma'ruf nahi munkar ya. Iya, Nggak baik. boleh, karena memang ada satu budaya yang berlebihan di konteks ini sehingga dia nggak amar ma'ruf nahi munkar itu. Benar-benar dia nggak. Kenapa? Alah, aku sibuk diri saya udah pusing lah. Gitu. Itu juga nggak boleh itu. Itu berlebihan. Apa aja kalau berlebihan tetap tidak baik. Allah Allah. Baik. Tadi saya lihat Ibu Riri sudah raise hand. Apakah masih standby Ibu Riri? Sudah live ya Pak Adi? Tadi sepertinya ada Bu Riri yang raise hand. Allah. Riri A. Bintara, apa ya kalau ada? Tidak ada namanya lagi Ustaz, ternyata mungkin kelamaan ya menunggu raise hand-nya, Masya Allah. Oke, kalau gitu saya coba ada di pindah ke chat room materi ya, Bu. Ustaz. Kalau di chat room masih ada beberapa Ustaz. Saya boleh nggak ke materi dulu? Boleh. Tafadhol Ustaz. Baik. Mohon yang tanya. Alhamdulillah. Bersyukur tadi lewat diskusi tadi kita paham betul di mana posisi riya karena saking rahasianya. Ada beberapa hadis Nabi yang sekaligus menjadi warning kepada kita agar kita hati-hati betul. Nabi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-masih ad-dajjal. Dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata Rasul keluar kepada kami sedangkan kami sedang mengingat urusan ad-dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima wa akhfu alaikum indi min al-masih ad-dajjal. Bukankah maukah kalian saya kasih tahu tentang apa yang lebih saya takuti atas kalian daripada Masih Dajjal? Qala qulna bala, berkata ya Rasulullah. Faqala asyirkul khafi, syirik khafi, ayyakul rajulu yusalli fi zanni salatahu lima yara min nadri rajulin, lima yara min nadri rajulin. Dan seorang melaksanakan sholat kemudian dia menghiasi sholatnya, mengindahkan sholatnya, karena ia lihat ada orang yang melihat. Rawi Ibnu Majah. Kata Rasul lebih takut daripada urusan Masih Dajjal. Kalau Dajjal kan, ya tahu itu Dajjal gitu kan, udah. Kalau riya itu kadang yang lakon itu nggak ngerti udah riya, tiba-tiba kelak di akhirat nggak ada pahalanya aja. Nah repot kita. Udah ngerasa berbuat baik. Salah satu yang itu laki-laki ngasih nafkah ke istrinya sama anaknya. Itu coba kayak Pak Agung. Kan udah ratusan juta, miliaran. Kayak gitu ya. Dikasihkan ke keluarganya kan. Terus hari-hari ngomong. Pas istrinya lagi, misalnya, lagi jutek gitu. Oh gitu toh mas, cara balasmu aku. Ratusan miliar udah aku kasihkan. Aku sampai gak pernah megang duit. ATM kau pegang, amplop semua kau pegang. Telepon bendara di kantor kau pegang, kau telepon. Sampai aku kalau pagi berangkat kayak orang ngemis minta transfer. Gini tuh cara hilang sudah. Nah gitu kira-kira. Makanya masa kayak mak-mak juga tuh. Udah ngurus anaknya, terus anaknya naudzubillah misalnya. Terus maknya ngomong kayak gini. Tong, lu kayak gitu ya? Cara balasnya ke mak ya. Mama ini dulu bertaruh nyawa ngelahirin lo. Lo kan gede dulu lahirnya. Bikin susah aja lo. Udah kayak gitu nih, mama sampai nggak kerja gara-gara ngurus lo. Sekarang begini tuh cara balas. Kau tahu kayak gini, aku masukin ke perut lagi dah. Kira-kira batal nggak tuh duit? Ya Allah, udah amal susah. Makanya, nah kadang pelakunya itu nggak sadar dia itu sudah membatalkan amalnya. Rasa bener aja. Itu yang dikhawatirkan itu kelak waktu dihisab amal ditolak semua, masya Allah. Takut kita. Makanya seperti kata Rasul, lebih ditakutkan kepada kita bab riya ini. Bahkan lebih daripada Dajjal. Itu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar
Yang paling aku takut di belakang itu adalah syirik kecil. Kalau masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya, riya. Rasul menyebut bahasa riya. Yaqulullah azza wa jalla hum yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada mereka di hari kiamat. Idza juziyan nasu ya'malihim idza bil ladina kuntum tara'una fid dunya. Ketika orang-orang dibalas dengan amal-amal mereka, idhabu ilal ladina kuntum tara'una fid dunya. Pergilah kepada orang yang dulu kau niati, yang ingin mereka melihatmu itu. Fangduru hal tajiduna indahum jazaa. Lihatlah apakah mereka punya balasan yang itu diberikan apa enggak. Jadi kelak di akhirat yang riya itu, Allah menyuruhnya pergi, sana temui yang menjadi tujuannya itu. Sudah dia punya balasan enggak? Enggak punya apa-apa. Akhirnya enggak dapat balasan. Masya Allah. Makanya semoga Allah jaga kita semua. Insya Allah. Satu amal soleh yang kecil tuh, sekecil ya, kayak satu huruf alif, ya, alhamdulillah itu berapa kata itu? Alhamdulillah. Itu satu huruf aja dibalas 10. Ya. Baca alhamdulillah bil alamin. Jadi di sisi Allah itu luar biasa besar. Ada orang cuman ingin kasih tepuk tangan, Bapak keren banget, pinter. Ya gitu doang mau. Bodoh enggak tuh? Atau suami ngasih duit banyak ke istri. Papa mah top. 2 kata, papa mah top. Meninggalkan pahala besar sisi Allah SWT. Bodoh enggak? Makanya orang riya itu orang paling bodoh sedunia. Tapi yang kemarin itu orangnya aja nggak sadar kalau dia itu riya. Dan orangnya itu bodoh. Hadis Nabi an Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala qala, bukan hadis ini. Oh iya benar. Hadis apa ini? Takriri ya. Kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna riya asyirk al-asghar wa al-hakim. Wa sahahahu wa faqad dhahab. Kami menganggap bahwa riya itu syirik akbar. Kami menganggap di zaman Nabi itu, kami menganggap bahwa riya itu syirik kecil. Masya Allah. Semoga Allah jaga. Itu beberapa hadis ya tentang bahaya riya. Kalau di akhirat di surat Al-A'la ayat 17 ini juga nanti bisa menjadi bahan diskusi khusus. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi mereka lebih memilih kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Paham ya? Jadi maunya dapat di dunia. Padahal di dunia itu sebentar. Orang boleh ngomong, ya karena lo aja nggak dapat, makanya ngomong kayak gitu. Ya udahlah masing-masing urusannya sama jawabannya. Urusan benar, urusan salah, ini bukan urusan dapat nggak dapat. Urusan kita emang harus jadi orang benar. Surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang infak karena riya kepada manusia. Wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman Allah dan hari akhir. Ini juga menjadi larangan ya. Maka hukum riya itu haram hukum. Walladzina, surat An-Nisa ayat 38. Walladzina yunfiquna amalahum ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yakun asy-syaitanu lahu qarinan fasa'a qarin. Orang-orang yang menginfakkan jalan
harta mereka karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yakunu syaitan lahu qarin. Siapa yang setan itu menjadi qarin baginya, maka setan adalah sebaik-baik qarin. Jadi orang yang riya itu sebenarnya telah ditemani setan dalam bab itu. Padahal itu dia temannya. Buruknya surat An-Nisa ayat berapa tadi? 38. Demikian di surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Celaka bagi orang yang salatnya lalai dan yura'un, yang riya atas manusia. Wa yamna'un al-ma'un, dan menolak al-ma'un, yakni tidak memberikan kepada orang lain perkara-perkara yang sederhana dari rumahnya. Dimintain cabai, minjem piring, minjem apa? Oh enggak, udah enggak, ribet amat. Itu namanya al-ma'un. Ma'un itu perkara-perkara yang sederhana yang biasa tetangga dan orang sekitar itu ya saling minjem. Pak ada cangkol Pak. Oh iya ini silakan. Itu namanya tidak yamna'un al-ma'un. Pak minjem Pak ya, selang sebentar nih airnya mati. Ya Allah air minta. Itu namanya yamna'un al-ma'un. Jadi orang muslim itu nggak usah cemetut gitu, kayak biasa aja, jadi orang baik. Gitu ya insya Allah ya. Beberapa ayat sudah dan hadis tadi sudah kita sebutkan, semoga menambahi kita ini ya. An-Nisa ayat 142 semakin menguatkan tentang riya itu sifatnya siapa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. An-Nisa ayat 142. Orang munafik itu menipu Allah bahwa padahal Allah yang membalas tipuannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau salat itu malas. Kalau salat itu malas orang munafik. Yura'unan nas, mereka itu riak kepada orang. Karena kan dia nggak beriman kepada Allah. Yang penting di mata orang dia udah sholat aja. Allah illa qalil. Jadi kalau riak itu sebenarnya adalah yang paling cocok jadi orang riak itu orang munafik. Jadi makanya orang mukmin nggak cocok. Mukmin itu cocoknya ikhlas. Gitu. Makanya kalau orang mukmin kena riak sebenarnya kena penyakitnya orang munafik. Kalau munafik riak wajib, karena memang dia kan memang tujuannya manusia. Kenapa jadi munafik? Karena dia memang ingin mendapatkan dunia ini. Tujuannya manusia. Ya, makanya harus riak. Kalau nggak riak, nggak jadi orang munafik. Wala takunu kalladzina kharaju min diyari batara wa ri'a an-nas. Jangan sekali-kali kau seperti orang yang keluar dari negeri mereka secara sombong dan riak kepada orang. Ini keluar dalam jihad tapi sombong dan riak. Gitu ya. Oke. Itu sudah beberapa ayat hadis yang menjadi dasar riak dan sekaligus buruknya riak. Riak ya, semoga Allah jaga kita. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, jazakallah khair Ustaz untuk paparan lebih dalam lagi tentang riya ini. Masya Allah. Ini ada pertanyaan di chatroom Ustaz. Agak panjang, saya bacakan sedikit sebentar. Ustadz, mohon Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Setelah mengetahui makna riya, ujub dan sombong menjadikan kita bingung dalam bergerak, bingung dalam kehidupan. Mengetahui makna riya menjadi bingung bagaimana kita bergerak dalam kehidupan karena takut dengan 3 sikap tadi. Bagaimana seharusnya kita bagaimana seharusnya sikap kita supaya tidak terjebak dalam 3 sifat tadi dan menjadikan hidup kita enjoy sehingga tidak dibayang-bayangi takut dengan 3 sifat tadi, Ustaz. Kan udah tahu nih, sombong seperti ini, riya seperti ini, ujub seperti ini. Jadi mau bergerak seperti dibayang-bayangi biar tidak takut, bagaimana Ustaz? Sebenarnya yang pertama
ikuti profil Rasulullah, emang cenderung diem. Cenderung diam Karena ya. ria itu akan direm kalau cenderung diem. Kalau orangnya cenderung diem. Cenderung diem dia, berarti kan cenderung tidak banyak status. Itu insya Allah akan terhindar. Nah, sampai nanti kita udah kokoh nih, mana tahatus biniyah, mana riak, mana, nggak apa-apa. Tapi awal-awal mungkin paling gampang agak ngerem. Itu dulu, ngerem. Sebenarnya kalau udah biasa ngerem, biasa aja kan. Itu kan masalah kebiasaan aja. Misalnya ada orang sekarang pergi ke tempat yang enak gitu. Ya biasa aja kan. Karena emang biasa, emang dia nggak suka difoto. Kenapa? Emang nggak suka aja. Emang khawatir dari awal itu. Lama-lama biasa, bisa. Makan enak, ya biar langsung dimakan. Ngapain harus difoto status, tuh ngapain gitu. Itu kan karena kebiasaan gatel aja kan. Moto apa gitu. Tapi kalau udah biasa nggak apa-apa, biasa aja. Jadi justru kalau saya guyon gini, ketika orang semuanya itu telah berlomba jadi orang populer, justru yang paling enak yang nggak populer, jadi malah enak banget gitu, nggak ketahuan. Jadi yang pertama coba agak cenderung diem. Diem itu dalam arti ya ini aja. Yang pertama. Yang kedua, menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, sehingga nggak harus sibuk dengan urusan itu. Ini kan menjadi merasa terganggu karena memang mungkin setiap hari kerjaannya status, setiap hari kerjaannya apa di itu, kemudian harus berhenti. Seakan-akan dunia kiamat itu biasa aja. Kalau nggak status juga biasa aja. Kenapa? Jadi yang kedua itu, coba menyibukkan diri dengan kerjaan kita. Nah kemarin dapat laporan dari pengurus di grup Dzikir itu yang aktif kan baru beberapa. Artinya terkadang bisa jadi kita nggak sibuk dengan kerjaan kita. Gitu. Yang kita itu punya kerjaan yang nggak sedikit. Kerjaan memperbaiki diri, kerjaan dzikir, kerjaan ngaji. Kerjaan itu banyak. Nggak usah nyari kerjaannya enggak. Ngapain kerjaan status, kerjaan moto, kerjaan komentari orang. Itu kan bukan kerjaan kita. Jadi yang kedua itu nyibukkan diri aja. Insya Allah nanti lama-lama itu relax. Nggak sampai merasa terbelenggu. Kenapa? Kita udah sibuk dengan diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, sambil berjalan kayak gini, dzikirnya dikuatin aja. Insya Allah nanti Allah akan yang jaga sendiri. Dengan izin Allah. Jadi mungkin karena baru pertama shock kan. Ibarat, aduh, terus gimana aku dong? Mas antar aku nggak bermedia sosial gitu. Atau apa gitu. Padahal biasa aja. Lama-lama biasa aja. Biasa tidak buat status kira-kira gitu. Biasa tidak nge-share foto-foto yang lama-lama ketemu yang bagus, ketemu pola, ada namanya membangun pola baru. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakallah khair. Ini ada yang bertanya lagi di chat room. Izin saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz Muslimin Fauzi. Mohon izin bertanya, ujian terberat dalam hijrah ketika kita merasa diri sendiri sudah baik. Sebab itu adalah bahasa paling halus dari kesombongan, ujub pada diri sendiri maupun ria. Bagaimana menyikapinya? Ini sepertinya sudah terjawab Ustadz ya, dari materi-materi yang tadi disampaikan dan sudah beberapa pertanyaan yang serupa. Apakah mau diulas kembali? Ditegasin aja. Jadi itu proses awal, nggak apa-apa. Namanya orang lagi taubat, lagi hijrah, terus kemudian bagus, terus ada perasaan, ya udah ditata terus aja. Gitu. Lama-lama biasa. Kalau secara manusiawi namanya orang mirip gini, orang tidak pernah umroh kan itu objek sak kampung. Aku umroh gitu. Umroh gitu. Kayak gitu. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah jamaah, terus nggak pernah ngaji, terus ngaji ngomong di grup alumni, aku udah taubat sekarang, udah hijrah, pokoknya udah sport, pokoknya semangat, ya nggak apa-apa awal-awal, tapi lama-lama terus saja diperbaiki, insya Allah ketemu lama. Secara manusiawi namanya awal-awal ya, semangat. Gitu. Apa masuk? Ya dicoba aja, lama-lama ketemu insya Allah.
diupayakan terus. Terkadang memang banyak juga Ustadz kadang nggak bijaksana. Dalam ilmu-ilmu yang gini, terapkan di awal langkah. Berat, akhirnya orang malah mental. Namanya orang pasti salah benar, lama-lama benar. Insya Allah. Baru hijrah, semangat. Terus gimana? Ya, ditata aja hatinya. Lama-lama insya Allah ketemu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan lagi di chat room. Kita hampir menyelesaikan waktu yang kita sepakati bersama. Apakah berkenan menjawabnya Ustadz? Satu dari Ya, Ibu Bu. Anis Sunarti. Assalamualaikum. Kita Ya, Bu. mengelola sebuah pondok tahfiz yang tanahnya kita wakafkan. Tapi pembangunannya kita open donation ya. Ketika ada orang bertanya status pondok tahfiz itu, kita ceritakan sejarah dari mulai diwakafkan tanah itu dan seterusnya. Apakah itu dikatakan ria? Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi kita ceritakan pondok tahfiz ini seperti ini. Jadi ceritakan dan nantinya nggak usah ria. Kalau orang nanya, Bu ini cerita gini nih, wakaf dari siapa? Ya ada orang lah. Enggak siapa? Ya wakaf keluarga kami. Ceritakanlah, nggak apa-apa. Itu namanya untuk sebuah data yang harus diketahui sama para mutabarik, para donatur. Kadang juga ingin tahu. Ceritakanlah dan ikhlaslah. Jangan ria. Tapi saya ria Ustadz. Ya kalau kayak gitu ya jangan cerita. Paham ya? Emang surga itu susah emang gitu. Itu kalau saya katakan ini gimana ya Allah. Emang jadi orang benar itu butuh perjuangan. Lawang ente mau jadi orang cantik itu butuh perjuangan, mau jadi orang benar. Coba perjuangan orang sampai ke salon, sampai mana, kadang sampai operasi. Itu kan, itu hanya untuk kata-kata itu aja. Gimana mau jadi orang benar yang pahalanya dunia akhirat sana. Mau gara-gara glowing aja itu kan pahalanya cuma suami doang. Satu aja itu perjuangannya sampai, wah kemana-mana itu. Sampai nggak berani kena sinar matahari, kena debu nggak berani. Naik motor nggak berani, mobil nggak AC nggak berani. Harus bersih gara-gara itu dapat senyuman suaminya aja. Tambah nafkah beberapa sen aja. Ini ingin dapat surga, ya, emang kerja keras ya. Jadi saran saya ceritain aja Bu, dan itu sebagai proses donasi kan. Hatinya gimana? Ya dijaga hatinya. Tapi hatinya nggak kejaga Ustadz, ya diam aja dulu. Gitu. Terus nanti ceritanya orang lain, jangan Ibu. Yang lainnya suruh ceritain. Gitu. Pokoknya kita hidup di antara jebakan. Gitu. Yang nggak kejebak gimana? Yang selamat. Kanan nggak boleh, kejebak ke kiri juga nggak boleh. Nah, sebagaimana setan kejebak di sombong, yang lain-lain kejebak di tempat yang lain. Nah, itulah jebakan-jebakan itu yang harus kita hindari. Makanya ya, semakin kita belajar, semakin tahu betapa memang orang masuk surga itu bukan karena amal perbuatannya. Itu betul banget. Itu betul. Itu betul 1000%. Karena kalau ngandelin amal, nggak nyangkut belas. Itu betul-betul kalau bahasa kita tuh nyadong rahmatnya. Emang berharap rahmatnya. Semoga ya dengan amal yang ya sekedarnya ini. Ngaji seminggu sekali, itu pun juga ngajinya ala kadarnya. Sambil ngantuk, sambil apa. Gitu kan. Ngajinya juga males-males kadang ya ngaji gitu. Mau nggak ngaji gimana? Ya semoga dengan ngaji yang ala kadarnya itu. Makanya kadang saya itu ada ungkapan dari ulama itu yang mempengaruhi saya. Pokoknya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan yang nggak kita sengaja nggak terima. Kalau sengaja ini kan kadang hati naik ya. Tapi nggak sengaja misalnya. Nggak sengaja itu ketemu teman lama gitu. Mas, ayo aku baru dapat gajian nih, tak traktir. Biasa aja gitu. Malah yang diterima itu. Padahal itu kan nggak sengaja, tapi apa kita bikin ini. Kadang hatinya ikut. Gitu. Nah, jadi kita berbuat apa aja. Kali-kali dari 1000 perbuatan ada beberapa yang diterima yang nggak sengaja itu. Terkadang malah kayak gitu. Itu yang kisahnya Ahmad bin Miskin yang sudah pernah saya ceritain itu ya. Tapi itu hanya kisah mimpi ya. Ternyata diterima itu justru yang nggak sengaja itu. Dia ngasih roti yang nggak sengaja itu yang diterima. Yang lain malah nggak diterima.
Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita ngasih duit bocah di parkiran itu kali yang diterima. Sedekah lah. Kata si Mas kok diterima sih kan parkirannya nggak legal. Udah jadi 2.000 jadi ribet. Udah gitu. Nah, mungkin yang nggak jelas-jelas itu malah jangan-jangan yang diterima. Mungkin jangan-jangan yang diterima. Makanya sekarang berbuat baik aja sebanyak-banyak. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaan yang tadi diajukan beberapa peserta kuliah pada malam hari ini. Karena kita sudah melewati batas waktu yang kita sepakati, kita juga harus istirahat juga untuk aktivitas besok ya. Ada kajian selepas subuh ya. Mungkin kita akhiri dulu bagi pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin bisa kita lanjutkan pekan depan Ustadz ya. Mohon izin demikian. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung waktu kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tentang ria bisa menjadikan kita lebih mawas diri dan berhati-hati, karena memang banyak sekali celah untuk kita tergelincir ya ke dalam sifat ria ini. Demikian materi tadi, nanti bisa disimak kembali di YouTube channel Muslimin Fauzi. Izin saya membacakan sedikit informasi dari Formula Hati Institute. Bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya, bisa mengirimkan ke rekening BSM dengan kode 451 di nomor rekening 70004917734 atas nama Ibu Triyuli Purwantini, dan untuk konfirmasi bisa disampaikan ke nomor handphone 0878 8943 7521. Semoga donasi yang diberikan atau infak terbaik yang diberikan dapat manfaat dan memperluas jangkauan dari kegiatan Formula Hati Institute. Dan semoga menjadi amal jariah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di chatroom sudah di-share juga untuk join grup ya, grup zikir dan sebagainya, bisa nanti diklik. Insya Allah semoga menjadi wasilah bagi kita untuk berlatih tazkiyatun nafs. Baik, kita akhiri dengan bagaimana Ustaz? Ya, tafadhol. Coba nih yang kemarin koordinir grup zikir itu kan kalau terasa berat itu kan ada taubat, ada la ilallah dan salawat sama tilawah sampai 2 halaman. Kalau terasa berat, mungkin bisa dipisahkan yang merasa berat dengan 4 itu. Misalnya taubatnya aja dulu. Gitu. Mungkin nggak apa-apa. Coba ditanyakan kalau keberatan. Jadi kita nanti bikin beberapa pilihan, namanya baru-baru kita mulai. Khusus taubatnya aja dulu misalnya. Kalau taubatnya nggak bisa 100, udah berapa? 70 misalnya. Atau udah 50. Yang penting bisa istiqomah gitu. Ya karena yang paling penting itu istiqomah. Coba diomongkan ke grup. Yang ini keberatan nggak? Kalau keberatan, ya udah taubatnya aja. Nanti jadi ada beberapa. Ada yang grup taubat aja, grup taubat dzikir, grup taubat dzikir salawat, grup taubat dzikir salawat sama tilawah. Tilawah juga bermacam-macam, sehalaman, 2 halaman. Namanya orang. Kita wadai siapa aja yang mau berbuat baik dengan kemampuannya masing. Supaya nggak keberatan. Nah, keberatan nanti kasihan. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khair untuk informasi tambahan terkait dengan grup zikir ya, WhatsApp zikir. Nanti bisa diajukan ke admin atau mungkin bisa dipilah-pilah kembali grup mana yang akan diikuti, apakah zikir saja atau taubat saja, seperti yang tadi diuraikan oleh Ustaz Muslimin Fauzi. Pun bila berada dalam grup tersebut, saya baru bisa ini gitu ya, mungkin disampaikan secara transparan, aku baru bisa ini nih, itu juga bisa juga ya, sebagai salah satu alternatif. Baik, nanti bisa disampaikan ke adminnya. Ustaz, jazakallah khair. Peserta kuliah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih untuk kebersamaannya sampai saat ini. Marilah sebelum kita berpisah, kita akhiri dulu dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu pada malam hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.